Anda masih di Detak Kepri. Saudara Kejaksaan Negeri Batam membebaskan seorang tersangka pencurian melalui proses restoratif justice. Keputusan diambil setelah Kejari melakukan profiling kehidupan tersangka. Andreas Marbun, tersangka pencurian kendaraan bermotor, kini bisa menghirup udara bebas usai Kejaksaan Negeri Batam melakukan restoratif justice. Keputusan diambil setelah melakukan musyawarah dengan korban dan pihak terkait lainnya. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka berawal pada Agustus 2024. Saat itu Andreas menemukan satu kunci motor Yamaha di kawasan industri Wiraraja. Ia kemudian mencocokkan kunci yang ditemukan ke beberapa kendaraan dan salah satu kendaraan cocok dengan kunci tersebut. Tersangka tak lantas mencurinya karena tidak ada niat untuk mengambilnya. Namun pada November 2024 ia kembali melihat motor tersebut. Karena desakan ekonomi, tersangka baru mengambilnya, namun bukan untuk dijual, melainkan untuk kebutuhan pribadi. Aksi tersangka ternyata terekam CCTV, hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Berdasarkan hasil profiling yang dilakukan Kejaksaan, tersangka belum pernah terjerat kasus pidana dan menyesali perbuatannya, sehingga tersangka bisa dibebaskan. Tersangka diberikan sanksi sosial berupa membersihkan salah satu tempat ibadah di Kecamatan Bengkong selama 1 bulan. Kejahatan itu kan biasanya ada kesempatan. Ada kunci motor yang dia temukan. Dihubungkan dengan, dan ini ada jeda waktunya dari Agustus sampai November. Kalau dia mau niatnya memang dari awal mencuri, pasti dari awal dia sudah ambil, kan? Dia sudah sempat mencocokkan kunci itu. Nah, ada jeda kurang lebih dari Agustus ke November, 2 bulan lebih ya. Nah, kurang lebih baru karena terdesak ekonomi dia melakukan itu. Itu situasinya, itu yang menjadi pertimbangan sehingga jaksa peneliti berinisiatif untuk mengundang korban. Ini situasinya seperti itu. Dia memaafkan tidak. Akhirnya korban menyatakan memaafkan. Dan itu dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Dari pengakuan tersangka, aksi pencurian yang dilakukan karena membutuhkan uang. Ia sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kejahatan serupa. Andreas berterima kasih kepada Kejaksaan dan korban yang akhirnya bisa memaafkan dirinya dan mendapatkan kebebasan. Tentang pendahulu RJ ini, saya sangat bersyukur kepada Kejaksaan Kota Batam. Saya sangat berterima kasih bahwasanya ada RJ ini melakukan pendalaman yang cukup keras sekali ini tindakan ini. RJ yang dilakukan Kejaksaan merupakan pertama kali di tahun 2025 dan masih ada beberapa tersangka lain yang kemungkinan mendapat RJ. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam.